Ini ada satu video yang menarik dari Ibu Widya, salah seorang manusia sakti di muka bumi yang siapa saja bisa beliau sliding. Dan memang akhir-akhir ini videonya kembali viral terkait kritikannya terhadap Imam Unyil. Bicara saya memang seperti itu, harus tegas walaupun sambil dagel. Kenapa? Indonesia butuh orang gila, ya. Jangan sok-sok santuy tapi munafik. Paling tidak suka saya itu. Ya. Kalau urusan sama Tuhan, preman pun belum tentu nggak masuk surga. Ya. Banyak preman yang sikapnya mulia. Ini kalau mau playback kembali, ini ya kotoran-kotoran di Indonesia ini. Pertama, Rizik. Era Megawati dia di penjara. Era SBY dia di penjara. Kedua zaman itu nggak ada yang berteriak ke Bapak Jokowi, nggak ada yang nyalahin Jokowi. Ya. Di era Jokowi untuk ketiga kalinya apa keempat kalinya nih dia di jeruji. Ya, ini pun dia keluar itu masih bersyarat bininya jadi jaminan. Ya. Nah, makanya saya bilang kotoran meskipun dibalut pakai jubah, pakai sorban, tetap aja bau walaupun sorban dan jubahnya itu adalah bahan dari emas. Tetap aja bau. Habis jeruji berulah lagi, masuk lagi. Besok keluar berulah lagi, masuk lagi. Apa bedanya dia sama Sugi Nur? Makanya saya bilang, ya, tai dibalut pakai juga emas pun tetap aja nggak bakal wangi. Tetap aja kotoran. Beda dong sama kotor. Contoh kotor. Mereka menganggap bahwa Ahok itu kotor. Sekali dijeruji, keluar cemerlang, menggelegar namanya di mana-mana, berguna buat bangsa. Lah mereka apaan? Sekali dijeruji keluar berulah lagi, masuk lagi. Kan terus begitu. Begitu juga dengan pengacaranya siapa? Egy Sugana, Muhammad Hussainuddin, itu lagi. Kayak begini. Ini bangsatisasi. Bangsatisasi negara ini. Itu harus paham ya. Mereka kasar, kita ini tergantung gelombang. Mereka kasar, kita harus kasar. Coba ulama-ulama yang benar-benar keturunan para wali di Indonesia, keluar nggak? Nggak ada. Mereka itulah yang dibenci sama ulama yang baru diangkat. Pada tahun 90 itu Rizik masih teriak-teriak jualan minyak wangi di Tanah Abang. Belum ada yang mengangkat dia sebagai cucu Nabi. Belum, sebelum dia diangkat Soeharto menjadi anggota Pamswakarsanya Soeharto. Kalian boleh tahu ini rumahnya kayak apa itu dulu, di gang kecil. Saya tuh sering lewat depan rumahnya karena di tengah Solo tuh ada masjid, ya. Makanya saya tahu sejarahnya, masih keriting ceking gitu orang tuh dulu, ya. Belum bersorban-sorban, boro-boro. Nah ini kenapa sok-sok jadi pendekar di Indonesia? Kerjanya cuma ngancam. Inilah makanya saya bilang, ya, dibalut pakai jubah emas pun tak akan berubah dia. Tetap aja bau, gak ada ubahnya sama sekali. Itu lagi, berulah lagi, begitu lagi, berulah lagi, ceplosin lagi, keluar, berulah lagi, masuk lagi. Tetap gitu. Sama Sugi Nur, Bambang Tri, apa? Ya, kalau memang mereka ini ya ditakdirkan pengikut Dajjal, ini seperti itu. Habis fitnah lagi, besok jeruji, keluar dari jeruji, fitnah lagi, ya, mubahalahan lagi, mainan Al-Quran. Kira apaan itu kitab Al-Quran itu? Dibuat apa? Dibuat main-main, celakalah mereka 7 keturunan. Orang mubahala itu hati yang harus dimubahalahin. Saya berjanji Allah tidak akan mengulangi atas perbuatan saya. Itu dalam hati, bukan berdasarkan ngangkat-ngangkat Al-Quran, mushaf dibuat mainan. Itu yang saya suka meneteskan air mata ketika saya sholat kalau melihat kelakuan mereka itu. Itu, ya, ini yang harus dibasmi, mereka harus disemprot pakai anti serangga. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini, sekalipun dia sampaikan dengan porsinya selalu ngakak, menghiburlah. Tetapi yang ingin beliau sampaikan kepada publik sesungguhnya bahwa orang yang paling bermasalah di NKRI ini Rizik Syihab. Dan saya kira itu bukan pernyataan yang tidak berlandaskan data-data yang ada.
Karena kita tahu bahwa di media sosial memang ini Ibu Widya salah satu perempuan yang memang dari dulu selalu speak up hal-hal yang sifatnya menghebohkan lah. Terutama kalau itu bicara soal NKRI. Beliau ini nasionalis sejati loh. Nah itu. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Widya, saya kira benar. Ya, jadi sekalipun dengan penyampaian yang lucu-lucu. Nah itu justru bagus ya, ringan, mampu mengedukasi orang. Karena memang tidak semua orang itu suka hal-hal yang sifatnya menegangkan penyampaiannya. Ibu Widya menyampaikan ini dengan lugas, santai, dan ya sedikit nyeleneh menurut saya. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.